moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Kalista Burhan dari kelas 10 Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah hidup saya. Sebelumnya, saya akan mengenalkan lebih dalam dari diri saya. Saya umur 16 tahun, lahir pada hari Jumat 26 April 2008 di Banyuwangi. Rumah saya di perumahan Bunga Residen Blok A9. Hobi saya bernyanyi dan liburan. Cita-cita saya menjadi pembisnis yang sukses. Saya dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan kedua orang tua saya. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua saya bernama Papa Ivan dan Mama Novi. Dan saya memiliki adik laki-laki yang bernama Alvino Naufal Burhan. Kami beda 5 tahun. Ia sekarang kelas 5 SD di SDN Model Banyuwangi. Mungkin kalian masih banyak yang belum tahu. Saat mama saya mengandung, ia bukan hanya mengandung saya, tetapi mengandung kembaran saya. Ya, saya memiliki saudara kembar, yaitu bernama Alveni Kalisya Burhan. Kami lahir hari Jumat pada tanggal 26 April 2008. Kami hanya beda 5 menit saja. Saya jam 4.15 waktu Indonesia Barat dan Feni 4.20 waktu Indonesia Barat subuh dengan berat 2,1 kg. Tempat lahir kami di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi, dibantu oleh Dr. Haris dan suster yang ada di Rumah Sakit Yasmin kala itu. Mama, papa, dan keluarga saya sangat senang karena mereka sangat menantikan kehadiran anak ataupun ponakan dan cucu dari orang tua saya. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kami pun dibawa ke rumah pertama kami, yaitu di Villa Sukomidi. Kami pun dirawat dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. 2 tahun setelahnya, kami pindah ke Tunggul Amentung, Kebalengan. Orang tua kami selalu mengabadikan momen, selalu memfoto semua kegiatan saya dan kembaran saya, karena foto-foto itulah saya mengenal almarhumah kembaran saya. Keluarga saya sering berlibur bareng di dalam kota maupun keluar kota. Ternyata kala itu, saat kami liburan ke Bali, kami pernah ada foto dengan Anang Hermansyah dan Aurel Hermansyah. Waktu itu Aurel Hermansyah belum glow up gitu fotonya. Orang tua saya sangat sering sekali mengajak kami liburan ke Bali. Jadi, saya sangat suka liburan ke Bali. Gak ada bosannya gitu. Orang tua saya selalu mengusahakan kalau hari libur adalah hari bersama keluarga. Jadi, kami sering liburan bersama. Setelah itu, kurang lebih 3 tahunan, saya dan kembaran saya sekolah PAUD di KFC Roxy Banyuwangi. Gak berlangsung lama, 3 tahun lebih 6 bulan, kembaran saya sakit. Saya juga kurang tahu ia sakit apa karena saya nggak berani tanya ke orang tua. Tapi yang saya ingat, kembaran saya lumayan lama dirawat di rumah sakit Banyuwangi maupun di Surabaya. Saat kembaran saya dirawat, mama saya menemani kembaran saya dan saya di rumah budi saya serta papa saya kerja. Tidak lama pada bulan Desember, kembaran saya meninggal dunia. Keluarga terutama mama dan papa saya sangat kehilangan dan sedih sekali karena meninggalnya di rumah sakit Surabaya dan jenazah kembaran saya dibawa ke Banyuwangi dan dimakamkan di Rogo Jampi bersama dengan keluarga papa saya yang sudah tiada. Setelah itu, beberapa tahun kemudian, mama saya mengandung adik saya. Saat saya berusia 5 tahun, adik saya pun lahir. Ia lahir dengan wajah yang lucu, ganteng, dan putih sekali. Rasanya saya sangat menginginkan adik saya bayi lagi. Gemes banget soalnya. Karena sekarang kayak sok cool gitu, gak suka. Cerita lainnya, papa saya sangat menyukai mobil. Ia suka drag mobil dan memodif mobil. Papa saya juga mengikuti komunitas sidecar community. Karena saya sering diajak ke tempat balap, saya jadi tertarik dengan mobil, apalagi BMW. La haula wala quwata illa billah. Wirawiri turut ratan. Ngantek ora kok bersarapan. Allahumma sholli ala Muhammad. Love banget deh. Orang tua saya juga seorang pembisnis. Ia membangun sebuah minimarket namanya Fitmart di samping Untang. Waktu itu berjalan baik-baik saja, tetapi saat COVID datang semuanya berubah
dan minimarketnya ditutup. Next, saya sekolah di Aisyah 1 Banyuwangi. Saya TK 3 tahun. Mama saya mengulang TK saya karena dulu umur saya masih belum cukup untuk lanjut ke SD. Jadi, ia mengulang TK saya. Saat TK, saya juga mengikuti drum band dan pernah lomba di GOR. Saya suka sekali. Di situ warna bajunya lucu kan? Warna ungu. Setelah itu, saya lanjut ke SDN Model Banyuwangi. Di situ saya memiliki teman yang sangat baik dan seru. Dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak ganti-ganti. Kita susah senang bersama, dari yang imut-imut sampai amit-amit. Waktu SD, saya pernah mengikuti organisasi PCB, yaitu Polisi Cinta Bumi. Di situ, kami diajarkan untuk menjaga kebersihan dan mengingatkan tamu-tamu ataupun siapapun yang ada di sekolah bahwa di lingkungan kami bebas asap rokok. Waktu sebelum COVID, saya dan keluarga saya mudik ke Padang, tempat tinggal kakek saya dan papa. Saya pertama kali mudik jauh. Di sana suasananya sangat enak. Kami mendatangi wisata-wisata yang ada di sana. Makanan-makanan kami cobain, itu enak-enak banget. Dan rumah keluarga kakek di Bukit Tinggi sangat bersejarah dan old gitu loh. Dan setiap tahun biasanya mudik, kalau nggak di Sarongan, tempat kecil mama saya, kalau nggak ke Surabaya, rumah oma saya. Ya, kembali lagi ke tentang sekolah. 6 tahun yang tidak sebentar, akhirnya kami lulus SD. Waktu itu masih zaman-zaman COVID, tetapi lumayan reda. Jadinya kami tetap perpisahan di Hotel Aston, tapi ada protokol yang ketat dan hanya menggunakan baju seadanya. Cuma dress code warna putih, bawahnya coklat coklat susu gitu. Setelah itu, saya lanjut sekolah di SMPN 1 Banyuwangi. Nah, di sekolah itulah saya mengenal remaja dan susah senang bersama teman-teman SMP saya. Cukup banyak melakukan hal-hal baru, dari meng-surprise guru, bazar, classmeet, mendekorasi kelas, menjadi sekretaris kelas, materi-materi yang asing dari SD dan lain sebagainya. Waktu SMP, saya juga mengikuti ekskul paduan suara, karena menurut saya suara saya lumayan bisa mengikuti padus. Saat itu ada lomba paduan suara pada tahun 2022. Di situ angkatan saya dites semua di kelas masing-masing. Dan ternyata saya juga dipilih menjadi salah satu anggota padus untuk mengikuti lomba. Kami latihan sungguh-sungguh, latihan bersama. Awalnya susah, ternyata Padus Mensaba memenangkan juara 2 se-Kabupaten Banyuwangi. Singkat waktu, 3 tahun pun berlalu. Kami harus berpisah untuk melanjutkan sekolah dan cita-cita yang ingin kami gapai. Grup seperti itu. Saat perpisahan, grup Padus angkatan saya menyiapkan tampilan untuk tampil di depan teman-teman kami saat acara perpisahan. Kami sangat sedih sekali saat perpisahan sekolah tersebut. Dan selanjutnya, saya akan menceritakan kerumitan saya saat mau melanjutkan ke sekolah lanjutan saya atau SMA, SMK. Awalnya, saya tidak diperbolehkan untuk ke SMA. Karena menurut orang tua saya, disuruh kerja sambil kuliah. Mereka berpikir kalau SMK bisa cepat mendapatkan pekerjaan dan sudah memiliki bimbingan. Jadi langsung masuk kerja habis lulus SMK. Tetapi dari dulu saya menginginkan ke SMAN 1 Giri Taruna Bangsa. Karena tidak diperbolehkan banget, jadi saya kubur dalam-dalam keinginan saya itu dengan sangat berat hati. Dan berpikir kalau aku beneran SMK, pasti hari-hariku sedih saat melihat orang-orang yang menggunakan seragam sekolah impian saya. Karena saya pernah diremehkan oleh teman saya waktu SMP kalau saya cocok jadi anak SMA karena saya inilah, itulah, dan gak cocok kalau kamu jadi anak SMAN 1 Giri Taruna Bangsa gitu. Setelah itu PPDP pun dibuka dan saya mengambil PIN di sekolah SMK. Dan jujur itu sangat berat sekali. Kayak males banget. Setelah itu saya daftar di SMK. Ternyata saya tidak masuk ke 3 jurusan yang saya pilih. Di situ saya sangat bingung, karena kalau nggak masuk pakai jalur lainnya yang ada di SMK, gimana? Pasti saya akan sekolah di swasta. Saya mohon-mohon untuk coba daftar di SMA, sampai saya nangis. Dan dengan pikiran yang panjang orang tua saya, mereka juga menyuruh saya daftar di SMAGI.
awalnya di SMAN 1 Gelaga dulu, kalau nggak keterima di SMAN 1 Giri Taruna Bangsa. Di situ saya sudah berdoa biar tidak masuk Semangka. Dan benar, alhamdulillah saya masuk Semagi, sekolah sekolah saya sekarang. Saat sudah dipastikan masuk Semagi, besoknya saya daftar ulang dan setelah itu MPLS. Kelas saya dulu di Gugus Monyet dan sekarang saya di 105 dengan teman-teman yang ada aja tingkahnya. Lucu-lucu banget, gak jelas gitu. Saya juga mengikuti OSIS dari awal tes tulis, tes wawancara, dari kakak senior, dan dari guru-guru. Alhamdulillah diterima dan kemarin sebelum sertijab, kakak senior OSIS mandiin OSIS 20 periode 24-2025 pakai air istimewa. Nggak tahu air apa, pokoknya bau banget. Tapi itu seru banget sambil ditutup matanya. Setelah itu, kami sertijab dan kegiatan OSIS saya pertama yaitu lomba 17 Agustus kemarin. Dan kami sekarang sedang melaksanakan LDKS. Saya sangat beruntung dan semoga saya bisa menciptakan memori yang baik bersama kelas 15 dan OSIS. Sekian dari saya, sejarah hidup saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.